Banyak jalan menuju Roma, pepatah yang sering kita dengar sebagai acuan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Jalan yang baik ataupun sebaliknya akan percuma ketika ragu dalam menjalaninya. Lalu bagaimana agar kita menjadi pribadi yang memiliki keyakinan dan teguh dalam melewati jalan yang sudah dipilih? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan juga kepribadian, kali ini akan mengupas lebih dalam tentang ZJKT48. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. ZJKT48 atau Azizi Safa Asadel adalah seorang penyanyi, penari, model, dan aktris yang merupakan member dari grup idola JKT48 generasi ke-7 yang diperkenalkan pada 29 September 2018. Gadis cantik kelahiran Tangerang 16 Mei 2004 ini memiliki saudara kembar laki-laki yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Setelah Z bergabung selama 4 tahun di JKT48, ia menjadi salah satu member yang terpopuler. Bahkan ia terpilih sebagai center di single berjudul Flying High. Selain bernyanyi dan menari, ia juga sempat bermain dalam film yang berjudul Kalian Pantas Mati pada tahun 2022 dan ia berperan sebagai Dini. Kemudian di tahun 2023 ia kembali bermain film yang berjudul Ancika 1995 yang merupakan novel karya Pidi Baik. Ia di situ berperan sebagai Ancika yang beradu akting dengan Arbani Yazis yang memerankan peran Dilan. Kepopulerannya terlihat dari sosial media Z yang diikuti jutaan followers saat ini. Parasnya yang cantik serta sosoknya yang lucu-lucu polos berhasil membuatnya memiliki banyak fans. Dan tak heran jika kini ia disebut sebagai OSI sejuta umat oleh fans JKT48. Buat para fans JKT48 pasti sudah tidak asing ya dengan Z dan juga media sosialnya kan yang sampai sekarang ini masih aktif. Cuma lagi-lagi nih, apa yang kita lihat di media sosial atau mungkin sempat bertemu atau mungkin teman-temannya Z yang tahu Z biasanya hanya tahu luar-luarnya aja mungkin ya. Kadang bersama-sama juga belum tentu tahu keaslian yang sebenar-benarnya. Tapi kalau di sini ya kan, karena Ferry Koboy dikaruniai ketajaman rasa dan dia bisa membaca karakter dan kepribadian orang tanpa media. Jadi kita langsung tanya, menurut sudut pandang Ferry Koboy, watak dari Z seperti apa, Mas Bro? Pribadi yang keras dalam kemauan. Setiap orang punya kemauan tapi belum tentu keras dalam kemauan. Z pribadi yang keras dalam kemauan. Tidak gampang menyerah dan selalu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Itu yang paling dominan kulihat. Jadi yang paling dominan dari Azizi. Ya, makanya tidaklah salah kan akhirnya populer. Ya, dia salah satu yang sangat populer di JKT48. Gitu. Makanya disebut sebagai OSI sejuta umat. OSI itu kata lain dari idola ya, tokoh atau aktris, artis gitu dalam bahasa Jepang. Orang kalau punya kemauan keras, efeknya pasti cerdas. Orang kalau keras dalam kemauan, pasti
belajar dan belajar. Pribadi yang tegas dalam sikap, jelas dalam berucap, yang nggak suka dengan yang pelin-pelan. Oke. Karena keras dalam kemauan pasti mandiri. Orang yang keras dalam kemauan pasti mandiri. Pasti mencari tahu. Pasti tidak gampang menyerah. Orang yang terbuka. Yang selalu ingin belajar. Punya tekad yang kuat ya. Punya tekad yang kuat, yang selalu ingin belajar, dan belajar. Kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi keluarga Z itu ya, sering disebut netizen itu keluarga yang good looking. Karena ayah, ibu, dan saudara-saudaranya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Kalau lo pernah tahu, jadi ayahnya Z dan juga ibunya juga di entertain dulunya. Ayahnya itu Fadly Ahmad. Dia presenter yang kembar, inget nggak? Ada, ya. Bapaknya itu Fadly Ahmad dan ibunya Nur Ayu Zesti Maharani. Nah, menurut lo nih, dari keberhasilan Z di JKT48, pastikan peran keluarga itu kan penting. Menurut lo sendiri, gimana nih di keluarga Z itu keluarga yang seperti apa gitu? Keluarga yang saling dukung. Keluarga yang punya kemerdekaan dalam menentukan sikap hidup. Orang tuanya orang tua yang dominannya mendidik anaknya supaya menjadi pribadi yang mandiri. Oke. Dan itu keren. Ibu bapak yang dominannya mendidik anaknya untuk bekerja keras dalam meraih cita-cita, keinginan. Bapaknya sangat amat disiplin. Bapaknya Z ya, mengajarkan kedisiplinan. Kedisiplinan, mandiri. Ibunya pribadi yang bisa dijadikan anaknya tempat mencurahkan isi hati, bercerita dari apapun yang dialami, dirasakan, menurutku. Jadi keluarga yang kekeluargaan. Keluarga yang nyaman, yang harmonis. Ya, yang kekeluargaan, yang satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling membangun. Jadi tidaklah heran kalau anaknya jadi seperti ini. Oke. Keluarga yang mengutamakan kejujuran. Mendapat kepercayaan itu susah. Tapi kepercayaan itu bisa didapat kalau ada kejujuran. Keluarga, orang tua yang mengajarkan anak-anaknya tentang yang namanya tanggung jawab atas apapun. Ya, jadi wajarlah kalau Z sekarang jadi seperti jadi itu.
terkenal jadi besar. Keluarga ya. yang tidak iri dengki satu sama lain. Saling mendukung Ya, saling tidak akan tolong-menolong. saling mendukung kalau kita iri dengki kan. Saling mendukung itu tercipta kalau tidak ada iri dengki, dan mereka tidak iri dengki gitu, satu sama lain. Berkesinambungan kan. Bekerja sama. Dan keluarga seperti ini tuh zaman sekarang Rada sedikit ya. Keluarga yang harmonis, yang saling tolong menolong, yang nggak iri ya. dengki Harmonis sekarang itu kan terjadi kalau saling susah mengisi. banget. Harmonisasi itu terjadi kan karena saling mengisi, saling mendukung, saling terbuka, saling menolong satu sama lain. Jadi kalau tidak saling mendukung, tidak saling menolong, tidak saling mengisi, ya tidak akan ada harmonisasi.